Ya, baik. Puji Halo, Tuhan. berkat, Shalom. Ya. Berkat, Ibu Agustinus. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, puji Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi Mama Berkat. Luar Oma, biasa. Terima kasih. Selamat pagi. Doain ya Bu ya, doa siapa Ya, aja. baik. Oke, iya. Ya. Terima kasih. Silakan, Pak. Baik, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara-saudaraku, kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang penuh kasih setia, yang terus membimbing hidup kami ke dalam pengenalan akan seluruh kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Di saat kami menikmati saat istirahat kami Tuhan, kami bersyukur berterima kasih penyertaan kasih Tuhan dan membangunkan kami kembali lagi di pagi hari ini dengan penuh semangat memuji-muji nama-Mu. Terima kasih firman-Mu terus memperlengkapi hidup kami, menguatkan kami Tuhan, supaya setiap saat kami siap untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyambut firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan maju lagi menelusuri kebenaran firman Tuhan berdasarkan kitab Galatia pasal 3. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita akan membahas topik menyelidiki kehadiran daripada Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang percaya menerima Roh Kudus? Ya, bagaimana kita memahami kehadiran daripada Roh Kudus? Ini adalah satu kebenaran yang sangat penting kita pahami supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan sebagaimana yang Dia inginkan dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita lakukan, pelayanan kita kepada Tuhan tidak sia-sia, tapi berbuah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan sukacita di dalam kehidupan kita, baik pribadi, dalam keluarga, maupun di dalam persekutuan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nah tentu saja kita mengenal, memahami ya dalam iman Kristen kita di dalam Alkitab bahwa Roh Kudus adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Ya, jadi Allah itu bukan tiga, Allah itu satu, Esa. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan itu bukan tiga, Tuhan itu satu. Tapi Tuhan itu, Allah itu menyatakan dirinya dalam tiga pribadi, ya, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi ada setumpuk bukti-bukti di dalam Alkitab yang menyatakan Allah itu adalah Allah Tritunggal, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini secara khusus kita akan memahami dengan baik sebenarnya bagaimana kita mengerti kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengerti bahwa kita sudah disertai oleh Roh Kudus. Bagaimana kita memahami bahwa hidup kita adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi ini bukan berkaitan dengan perasaan, ya, di mana orang kadang mengatakan saya merasakan bahwa Roh Kudus ada di tempat ini. Saya merasakan. Ini bukan soal perasaan, tapi ini adalah kebenaran yang nyata sesuai seturut dengan kebenaran sabda Tuhan.
firman Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya kembali mengajak kita untuk membaca terlebih dahulu apa yang ditegaskan oleh hambanya, Rasul, melalui pelayanan Rasul Paulus yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus dari surga tentang pelayanan Roh Kudus, atau bagaimana orang percaya menerima Roh Kudus saat ini. Jangan dikacaukan dengan ketika Tuhan mengaruniakan Roh Kudus-Nya kepada orang-orang Israel dahulu. Itu berbeda dengan cara Tuhan mengaruniakan Roh Kudus kepada kita saat ini, ya. Jadi kita baca dulu di sini di Galatia pasal 3. Ya, Paulus mengingatkan kembali, ya, Rasul Paulus memberitahu kembali, ya, dan menjelaskan kembali kepada jemaat-jemaat kudusnya Tuhan supaya jangan sampai salah dalam memahami kabar baik dan hubungannya dengan Roh Kudus saat ini. Dan ini harus selaras, amin. Ini harus selaras, ini harus sejalan. Pengakuan iman kita, ya, dengan firman Tuhan itu harus selaras. Ya, karena itu pertama-tama kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya, barulah kita melakukan sesuai dengan pengertian yang benar yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang Roh Kudus? Bagaimana kehadiran Roh Kudus, bagaimana orang percaya menerima Roh Kudus, memiliki Roh Kudus, itu sangat jelas, ya, sangat jelas disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 3 ini, ya. Kita baca ayat 1 sampai 3. Lagi-lagi Paulus mengatakan, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh Kudus karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil?" Ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan Roh Kudus, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi lagi-lagi di sini Paulus, Rasul Paulus bertanya kepada jemaat kudusnya Tuhan di Galatia. Ya, coba ingat-ingat di awal pertama kali kamu mendengarkan berita kabar baik, kabar sukacita, Injil kasih karunia, dan bagaimana kamu saat itu diberkati oleh Tuhan dengan mengaruniakan Roh Kudus kepada kamu. Apakah kamu karena melakukan, ya, karena berdoa, karena meminta, karena menangis, ya, dan sebagainya, atau karena kamu percaya dan mengerti kepada Injil kasih karunia Allah, Injil keselamatan, ya. Kenapa ini penting, Bapak Ibu Saudaraku, ditanyakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat kudusnya Tuhan di Galatia, maaf, ya. Karena Bapak Ibu Saudara, sebelumnya kita sudah melihat di pasal 2 bahwa, ya, Petrus, Yakobus datang kepada jemaat, diceritakan datang kepada jemaat Antioquia, dan di situ kita lihat Petrus, Yakobus ingin lagi agar orang-orang percaya dari bangsa-bangsa lain itu, ya, mereka Petrus dan Yakobus menginginkan agar orang-orang percaya dari bangsa-bangsa lain itu menerima atau mereka diminta untuk hidup di bawah
hukum Taurat, hidup melakukan hukum Taurat lagi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu ya, Bapak Ibu Saudara, orang-orang Israel, pengalaman daripada Petrus dan Yakobus itu, ketika mereka percaya, mereka bukan langsung menerima Roh Kudus. Saya ulang sekali lagi, ketika Petrus, Yohanes, Yakobus percaya kepada Yesus, mereka bukan langsung menerima Roh Kudus. Mereka apalagi dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka, ya Bapak Ibu Saudara, menerima Roh Kudus bukan karena mereka percaya, tapi karena mereka menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 7. Ya, mari Bapak Ibu Saudara. Jadi ini adalah pelajaran firman Tuhan yang sangat berharga. Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita semua sangat beruntung kita mendengarkan kebenaran ini. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7, ya, tentu saja Yohanes pasal 7 ini adalah di mana diceritakan, dikisahkan Yesus Kristus masih hidup, ya. Dia belum disalibkan, ya, dia belum menyerahkan dirinya mati di kayu salib, ya. Jadi Yesus masih hidup secara daging, secara jasmani. Yohanes pasal 7, kita lihat ya, mulai dari ayat 37 saya baca. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak dengan baik apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Ayat 37, Yohanes pasal 7. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, kita perhatikan dengan baik ayat 39 Bapak Ibu Saudara. Yang dimaksudkan Yesus ialah Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Orang Israel, program Allah untuk bangsa Israel adalah bukan mereka menerima Roh Kudus ketika mereka percaya, tapi mereka menanti-nantikan, ya, mereka menyongsong turunnya Roh Kudus, ya, mereka menanti-nantikan dan berdoa, memohon, meminta supaya Roh Kudus turun. Jadi Yesus mengatakan di situ, ya, bahwa Roh Kudus dijanjikan kepada umatnya. Umatnya siapa? Umatnya Israel, bukan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi orang-orang Israel itu mereka sudah percaya pada masa Yesus melayani di Yerusalem, tapi mereka bukan pada saat mereka percaya mereka menerima Roh Kudus. Mereka masih menanti-nantikan. Karena dikatakan tadi, karena Roh Kudus itu belum datang. Nah, kapan Roh Kudus datang kepada bangsa Israel? Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1. Mari kita buka Kisah Para Rasul 1, penggenapan dari janji Tuhan, ya, janji Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada orang percaya setelah mereka lama menanti-nantikan, ya. Jadi ada jarak waktu, ya, sekali lagi ada jarak waktu antara percaya dan menerima Roh Kudus. Itulah orang Israel, ya Bapak Ibu Saudara. Kita lihat Kisah Para Rasul 1, ya, Kisah Para Rasul 1 ayat, kita mulai baca dari ayatnya yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Ini adalah menjelang kenaikan Yesus ke surga sesudah kebangkitannya. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya, jadi di situ para murid, ya, Petrus, Yohanes, Yakobus dan yang lainnya
yang berkumpul di situ menjelang kenaikan Yesus ke surga bertanya ya kepada Yesus, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, karena itu adalah harapan daripada bangsa Israel. Jadilah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Itulah yang diajarkan pada mereka. Tapi Yesus katakan, ya kamu tidak perlu mengetahui waktu yang sudah ditetapkan. Ya Tuhan yang tahu dan Tuhan akan mengaruniakan menggenapi hal itu, tapi belum waktunya. Nah, kita lihat ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu siapa? Kamu orang percaya, orang Israel. Jadi lihat Bapak Ibu Saudara, mereka meskipun sudah menerima roh, mereka sudah percaya ya kepada Yesus, tapi mereka belum menerima Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus belum mereka terima, ya orang-orang percaya di Yerusalem, tapi mereka masih menanti-nantikan turunnya Roh Kudus itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka digenapilah janji turunnya Roh Kudus itu sesudah Yesus naik ke surga. Dan itulah yang kita baca di Kisah Para Rasul 2, yaitu hari Pentakosta. Di hari Pentakosta itulah hari raya orang Israel, hari raya bangsa Israel, hari raya Pentakosta itu, Bapak Ibu Saudara, disitulah momen kesempatan di mana Tuhan mengaruniakan Roh Kudus kepada orang-orang yang sudah lama percaya. Disitulah mereka baru menerima Roh Kudus, ya, yaitu pada hari raya masa Pentakosta. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi ya yang pertama yang dapat kita pahami dari firman Tuhan ini adalah bagaimana mengenal atau bagaimana menerima Roh Kudus. Yang pertama adalah kepada orang Israel, kepada bangsa Israel, mereka menerima Roh Kudus bukan dengan cara percaya. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena mereka sudah lama percaya, mereka belum menerima Roh Kudus. Roh Kudus belum turun atas mereka, kehidupan mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara, mereka masih menanti-nantikan Roh Kudus, menyongsong Roh Kudus. Ya, menanti-nantikan, masih mengundang Roh Kudus mereka, orang Israel itu, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi itu yang pertama yang kita lihat di sini. Ya, bagaimana menerima Roh Kudus orang percaya. Pertama, orang Israel adalah dengan cara menanti-nantikan, dengan cara berdoa menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah dengan cara seperti itu saat ini Tuhan mengaruniakan Roh Kudus kepada kita orang percaya? Nah, ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Sesudah Yesus mati dan naik ke surga, ya, mati dan bangkit naik ke surga, kemudian Dia menyatakan kebenarannya melalui hambanya Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain. Melalui pelayanan Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, Tuhan saat ini langsung mengaruniakan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Bukan menanti-nantikan, bukan mengundang, dan juga bukan menyongsong, Bapak Ibu Saudara, tapi pada saat percaya langsung termeterai dengan Roh Kudus. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan saat ini kepada setiap orang yang percaya. Mari kita lihat kembali di dalam Efesus pasal 1. Ya, Efesus pasal 1. Ini adalah cara Tuhan mengaruniakan Roh Kudus kepada kita melalui pelayanan Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain. Efesus pasal 1, kita baca ayatnya yang ke-13 dan 14. Ya, kita simak baik-baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan agar kita memahami perbedaan antara program Allah kepada bangsa Israel dan program Allah kepada kita bangsa lain.
itu tidak boleh dikacaukan, Bapak Ibu Saudara. Itu tidak boleh dicampur adukan. Ya, ini adalah satu program Allah yang berbeda kepada kita saat ini sebagai kebenaran rahasia Allah yang dibukakan kepada kita sebagai sukacita kita yang sangat luar biasa ya di dalam mengikut Kristus saat ini. Khususnya bagaimana kita mengerti tentang menerima Roh Kudus itu bagaimana saat ini dipenuhi orang-orang percaya, yaitu adalah karena kita percaya kepada Injil keselamatan, Injil kasih karunia. Kita baca di ayatnya yang ke-13. Ya, Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Amin. Jadi pertama-tama, Bapak Ibu Saudara, setiap orang saat ini yang ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, yang ingin menerima kehadiran Roh Kudus, maka orang itu harus bersedia mendengarkan berita kabar baik, Injil keselamatan, Yesus Kristus telah mati, menebus dan mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Itu adalah Injil keselamatan. Setiap orang yang percaya pasti diselamatkan dan menerima hidup yang kekal. Dan pada saat dia percaya dikatakan di situ, di dalam Yesus kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Tidak dikatakan seperti Yohanes pasal 7 tadi bahwa orang percaya saat ini harus menanti-nantikan Roh Kudus, menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Tidak ada itu dikatakan, Bapak Ibu Saudara. Ini yang sangat penting dipahami oleh setiap orang Kristen, ya, bagaimana menerima kehadiran Roh Kudus bukan dengan mengundang Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan mengundang Roh Kudus supaya hadir lagi. Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, ada di dalam diri kita, ada di dalam persekutuan kita, ada di dalam keluarga kita, dan itu adalah kehadiran secara permanen. Amin. Permanen, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi bukan karena kita mengundang Roh Kudus lalu dia hadir, ya. Kemudian besok kita undang lagi, kapan dia perginya? Bapak Ibu Saudara, namanya juga mengundang. Mengundang berarti masih jauh jaraknya, ya, antara yang mengundang dengan yang diundang. Nah ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak jauh dari Tuhan, amin. Kita tidak jauh dari Roh Kudus, kita sudah satu dengan Dia. Karena dikatakan di dalam Dia, di dalam Yesus kamu, di dalam Tuhan kamu. Ya, ketika kamu percaya, langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tidak seperti orang Israel tadi, mereka menanti-nantikan, ya, mereka menunggu turunnya Roh Kudus, mereka menyongsong, mereka mengundang, ya, mereka harus menangis untuk menantikan Roh Kudus. Tidak begitu, Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak seperti itu. Makanya Paulus mengatakan, ya, Bapak Ibu Saudara, kepada jemaat Galatia, jangan keliru kamu, kata Paulus kepada jemaat Galatia. Jangan keliru kamu. Sekarang Allah mengaruniakan Roh Kudus kepada setiap orang percaya langsung. Ya, ketika percaya ya kepada Injil keselamatan, kabar baik, Allah langsung memeteraikan Roh Kudusnya tinggal di dalam kehidupan setiap orang percaya. Itu sebabnya dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, amin. Bait Roh Kudus, tempat tinggal, tempat berdiamnya Roh Kudus di dalam tubuh kita, di dalam diri kita, dalam kehidupan kita setiap saat, sehingga setiap saat kita bisa mempersembahkan dan harus mempersembahkan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan, amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap saat kita menyadari bahwa kehadiran Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, kapanpun, dan dalam situasi apapun, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita, amin. Karena dikatakan meterai Roh Kudus, dan keselamatan kita tidak mungkin bisa hilang. Bagaimana bisa hilang? Karena kita sudah termeterai dengan Roh Kudus. Kuasa apa yang bisa merampas kita? Kuasa apa yang bisa mencabut kita? Kuasa apa yang bisa menjauhkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus? Kuasa apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus?
yang sempurna yang telah menebus hidup kita dan telah menempatkan kita sebagai anak-anaknya pewaris surga untuk selama-lamanya. Sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi ini suatu hal yang sangat serius. Kenapa Rasul Paulus tadi menegur jemaat Galatia? Paulus mengatakan, coba ingat, apakah kamu menerima Roh Kudus? Ya, apakah Roh Kudus hadir dalam hidupmu karena kamu menanti-nantikan turunnya Roh Kudus, atau karena kamu percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus? Yang mana yang kamu sadari sekarang ini sebagai kebenaran Allah yang memberkati hidupmu? Itu pertanyaan Paulus kepada jemaat Galatia. Dan juga pertanyaan Rasul Paulus, pertanyaan firman Tuhan kepada semua orang Kristen di zaman sekarang ini. Ya, yang mana yang benar yang engkau sadari ya sebagai berkat Tuhan yang dinyatakan dalam hidupmu? Apakah ketika engkau percaya menanti-nantikan Roh Kudus, apa itu janji Tuhan padamu? Atau apakah ketika kamu percaya langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus? Yang mana yang kamu sadari kebenaran firman Tuhan yang memberkati hidupmu saat ini? Paulus mengatakan tadi, ketika kamu percaya sudah dimeteraikan, ya, sudah disegelkan, ya Bapak Ibu Saudara, sudah ditetapkan hidupmu, dirimu menyatu dengan Roh Kudus. Roh Kudus sudah hadir di dalam dirimu setiap saat, setiap hari, ya Bapak Ibu Saudara, dan selama-lamanya. Itulah yang kita sadari penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Itulah yang kita sadari penyertaan Tuhan dalam hidup kita, bahwa Roh Kudus sudah tinggal di dalam diri kita, di dalam hati kita ada Roh Kudus, dan itu tinggal secara permanen. Ya, melalui kebenaran firman-Nya yang kita percayai, kita mengerti hal itu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Di ayatnya yang ke-14 dikatakan, ya, ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus itu adalah garansi bahwa kita pasti, ya Bapak Ibu Saudara, diselamatkan. Bukan mudah-mudahan, tidak ada kata mudah-mudahan. Kita pasti dan sudah pasti diselamatkan, masuk surga, dan kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu dijamin pasti. Bukan mudah-mudahan, semoga. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak ada itu sekarang pemahaman di dalam kebenaran firman Tuhan, semoga-semoga ya diterima di sisinya. Tidak ada itu, Bapak Ibu Saudara. Setiap orang percaya harus menyadari bahwa hidupnya sudah termeterai oleh Roh Kudus, dan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diterima sepenuhnya karena iman, bukan karena perbuatan, bukan karena kebaikan, bukan karena usaha kerja keras atau prestasi keberhasilan kita. Tidak mungkin itu, Bapak Ibu Saudara. Karena apa yang kita lakukan, ya itu tidak sempurna. Semua ini semata-mata karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia rela mati, darahnya tercurah, dan dia mengorbankan nyawanya menggantikan kita, supaya kita dibebaskan dari segala dosa, kita dimerdekakan dari kuasa maut, dan sekarang kita diberikan Roh Kudus, dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai penghibur dan yang menguatkan dan memimpin setiap saat hidup kita berjalan di dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah Bapak Ibu Saudara, ya, di situ kita lihat bahwa Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Galatia dan kepada kita semuanya agar kita menyadari kehadiran daripada Roh Kudus itu. Bapak Ibu Saudara, dia bukan datang dan pergi. Ya, Roh Kudus bukan diundang hari ini, lalu besok dia pergi, kemudian minggu depan kita undang lagi Roh Kudus, kemudian datang turun lagi, kemudian minggu depan diundang lagi, kemudian Roh Kudus turun lagi. Tidak begitu, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu adalah pemahaman yang keliru. Ya, karena apa? Itu adalah cara Tuhan mengaruniakan Roh Kudus kepada orang Israel dulu. Tapi sekarang melalui Injil kasih karunia, melalui pelayanan
yang dipilih oleh Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus kepada kita bangsa lain, firman Tuhan mengatakan, kamu harus percaya. Ketika kamu percaya kepada salib Kristus, kamu sudah termeterai dengan Roh Kudus sebagai jaminan. Amin. Jangan ragu dan jangan bimbang. Ya, karena kalau kita masih mengundang, kalau kita masih menyongsong, kalau kita masih menanti-nantikan, di situ ada keraguan Bapak Ibu Saudara. Ya, karena apa? Ya, kapankah itu terjadi? Ya, apakah itu akan terjadi? Itu masih ada kebimbangan di situ. Tapi kita tidak ada kebimbangan. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena kita adalah tubuh Kristus saat ini, maka di dalam program Allah untuk memberkati tubuh Kristus saat ini adalah setiap orang yang percaya kepada salib Kristus, Allah Bapa di surga langsung ya mengaruniakan Roh Kudus untuk memimpin anak-anaknya. Setiap orang yang percaya menjadi anak-anak Tuhan, dan Roh Kuduslah yang memimpin hidup kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus menjamin bahwa kita adalah milik Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, tidak ada keraguan di situ. Karena firman Tuhan adalah jaminannya. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, satu lagi bagian yang akan kita lihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang pertama. 2 Korintus pasal 1. Mari kita buka Alkitab kita. 2 Korintus pasal 1. Kita akan membaca mulai dari ayatnya yang ke-20 dan kita akan perhatikan nanti ayat 22. Ini adalah bagian yang menegaskan lagi bahwa benar-benar Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam hati kita untuk menguatkan kita setiap hari dan mengajar kita bagaimana kita tetap taat kepada Tuhan setiap saat dimanapun kita berada, dan dalam situasi apapun ada Roh Kudus yang menjamin akan mengajar kita untuk tetap taat kepadanya, kepada Tuhan. Ayat 20, ya, 2 Korintus pasal 1. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, bukan belum mengurapi, Bapak Ibu Saudara, bukan yang akan mengurapi, yang telah mengurapi. Kita sudah diurapi oleh Allah bersama-sama di dalam Kristus. Amin. Ya. Caranya adalah ayat 22. Ya, memeteraikan tanda miliknya atas kita, milik Allah, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari segala sesuatu yang telah disediakan untuk kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah sudah menjamin segala sesuatu tersedia bagi kita. Di dalam Kristus kita memperoleh segala yang terbaik yang tidak kita usahakan. Saya ulang sekali lagi, Bapak Ibu Saudara. Allah telah menyediakan yang terbaik bagi hidup kita, ya, atas penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Yang terbaik bagi kita berdasarkan bukan atas apa yang kita lakukan, tetapi apa yang dilakukan oleh Kristus, anaknya yang tunggal, di atas kayu salib. Allah telah memeteraikan semuanya itu menjadi milik kita dan mengaruniakan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari segala sesuatu itu, bahwa itu pasti sudah menjadi milik kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini yang menyemangati, ini yang membuat kita begitu optimis, ya, penuh harapan di dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita sudah memiliki yang terbaik dan itu dikaruniakan oleh Allah kepada kita melalui iman kita kepada Yesus Kristus yang sudah menyelesaikan segala rintangan, segala persoalan kita di atas kayu salib. Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Bapak Ibu Saudara, inilah yang menuntun kita untuk benar-benar hidup dalam iman, hidup dalam ketaatan Kristus.
karena Kristus taat 100% kepada Allah Bapa, dan itulah alasan kita mengapa kita juga akan disanggupkan taat kepadanya, kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Yaitu Bapak Ibu Saudara, karena iman, karena kita percaya, ya bukan karena kita melihat Bapak Ibu Saudara. Ya, karena percaya, karena iman di hati kita, di dalam pikiran dan keyakinan kita atas firman Allah yang dinyatakan dan dibukakan kepada kita setiap hari. Kita dituntun, kita dibimbing untuk percaya dan setia bahwa Roh Kudus ada menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah satu berita yang sangat penting, harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Begitu banyak orang saat ini, ya begitu banyak orang saat ini yang menjadi, ya memilih untuk putus asa, mundur Bapak Ibu Saudara, dan tidak mau lagi setia kepada Tuhan oleh karena mereka dikalahkan oleh situasi-situasi yang terjadi di dunia ini. Ya, begitu banyak orang yang putus asa, yang frustrasi saat ini Bapak Ibu Saudara karena merasa tidak sanggup menghadapi, ya, ujian, pencobaan, kenyataan hidup yang begitu berat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana dengan orang-orang percaya? Bagaimana dengan orang-orang kudusnya Tuhan? Bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Apakah mereka dibebaskan dari kesulitan hidup di dunia ini? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada janji Tuhan mengatakan bahwa semakin kita taat kepada Tuhan, semakin kita setia kepada firman-Nya, bahwa ujian dan cobaan dalam hidup kita akan habis dan tidak akan ada lagi. Selama kita di dunia ini Bapak Ibu Saudaraku, kita pasti berhadapan dengan segala ujian iman, kita berhadapan dengan segala macam kesulitan dan bahkan mungkin kita mengalami penderitaan di dunia ini. Seperti orang-orang percaya, seperti Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara, bahkan dia dipenjarakan bukan karena dia salah, bukan karena dia melakukan kejahatan, tapi dia harus siap menderita karena kebenaran Injil Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi di dalam menghadapi semuanya itu kita tahu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu, ya, karena Allah setia, sehingga pada saat kamu dicobai, diuji oleh kenyataan hidup yang berat di dunia ini, percayalah Allah setia, sehingga kamu akan melihat jalan keluar, solusi yang dibukakan oleh Tuhan, sehingga kamu dapat menanggungnya, tetap setia, dan tetap yakin di dalam kemenangan yang sudah kita peroleh di dalam Kristus Yesus. Kita siap untuk berkata ya dan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Maka di sini kita melihat Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa itulah sebabnya alasan yang paling kuat, alasan yang paling tepat bagi kita untuk senantiasa hidup setia kepada Tuhan, hidup di dalam kekudusannya adalah karena tubuh kita ini adalah bait Allah, bait yang kudus, tempat tinggalnya Tuhan, tempat tinggalnya Roh Kudus untuk memberkati hidup kita. Maka kita harus menghargai kebenaran ini dengan terus kita Bapak Ibu Saudara hidup di dalam iman kepada firman kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku, karena itu saya mengajak kita untuk membaca satu bagian lagi di dalam Efesus pasalnya yang keempat. Jadi ada satu pertanyaan. Nah, mengatakan bahwa lalu bagaimana kalau orang percaya itu, ya, jatuh ke dalam pelanggaran terhadap firman Allah, ya. Kalau orang percaya itu dikatakan orang yang sudah termeterai Roh Kudus itu, bagaimana dia kalau jatuh? Apakah Roh Kudus meninggalkan dia atau apa yang terjadi? Kita lihat Bapak Ibu Saudara di Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-30. Ya. Ayatnya yang ke-30. Ya, baik. Saya akan membaca langsung saja ayat 30. Dikatakan,
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi Paulus memberikan suatu peringatan. Jangan kamu mendukakan hati Tuhan. Jangan kamu membuat sedih hati Tuhan. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, sepantasnya kita harus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, seperti pujian. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus memilih bagaimana kita bertindak, berbicara, melakukan segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan semata-mata hanya menyenangkan manusia. Amin. Karena kalau kita hanya mau menyenangkan hati manusia, kita mengabaikan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita adalah hamba manusia. Ya, kita menjadi hamba manusia dan kita akan rugi besar karena kita ini semuanya adalah hamba Tuhan. Artinya kita adalah hamba kebenaran. Amin. Kita bukan hamba dosa lagi, ya, tapi kita adalah hamba Tuhan, hamba kebenaran yang hanya ya mempersembahkan hidup kita untuk kebenaran, sebab itulah yang kita terima dari Tuhan Yesus sebagai jalan hidup yang terbaik. Sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita senantiasa hidup di dalam kebenarannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan sebab besarlah upahmu di surga. Amin. Tidak akan pernah sia-sia. Segala sesuatu yang kamu lakukan, ya, semuanya kamu lakukan seperti untuk Tuhan, karena tidak akan ada yang sia-sia, tetapi Tuhan mengaruniakan kepada kita segala yang terbaik, ya, segala yang terindah, segala yang termulia, dan yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka kita pada pagi hari ini sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita kembali mengenal kasih karunia Tuhan lebih dalam lagi tentang kehadiran daripada Roh Kudus. Kita harus memberitahu kepada semua orang, kita harus menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang, bahwa ketika engkau percaya, Allah memeteraikanmu dengan Roh-Nya yang kudus. Dan engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu takut, bahwa ada penyertaan Tuhan dalam hidupmu, ada penyertaan Roh Kudus dalam hidupmu, dan itu secara permanen. Allah sangat mengasihimu, mengasihi setiap orang yang mau percaya kepada kebenarannya, dan Tuhan menerima dengan sepenuh-penuhnya di dalam iman akan kasih karunia yang sempurna ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu Saudara, kita senantiasa setia dalam menyaksikan kebaikan Tuhan kepada semua orang, memperkenalkan Yesus Kristus kepada semua orang dengan cara yang benar. Dan juga Bapak Ibu Saudara, kita memberitahukan segala kebaikan Tuhan, segala berkat Tuhan yang sangat luar biasa dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya saat ini. Bukan saja diberikan jaminan kepastian keselamatan, masuk surga sekali untuk selama-lamanya, tetapi ada jaminan oleh Roh Kudus atas hidup kita, hidup setiap orang yang percaya, bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan, mengucap syukurlah senantiasa di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kamu. Dan bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau terus meyakinkan kami supaya kami tidak dikuasai lagi oleh kekhawatiran dunia ini. Karena ada Roh Kudus yang telah dimeteraikan. Engkau telah menyatukan hidup kami dengan hidup Kristus yang kekal. Sehingga kami percaya jaminan-Mu atas hidup kami merendahkan hati kami semua. Membuat kami semakin tunduk dan patuh dan semakin setia kepada Tuhan. Karena Engkau setia dan Engkau telah menyelamatkan hidup kami sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa dalam surga, Roh Kudus yang menghibur hati kami,
di saat kami menghadapi hal-hal yang tidak kami inginkan atau hal-hal yang mengecewakan dalam hidup kami. Ada Roh Kudus yang menghibur hati kami, sehingga kami tetap akan memilih setia kepadamu untuk senantiasa melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Kami percaya kami dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terpuji namamu Bapa di dalam surga. Kami serahkan segala aktivitas kami di pagi hari ini. Diberkatilah semua orang yang percaya, yang mendengarkan sabda Tuhan di pagi hari ini. Mereka semuanya diberkati oleh Tuhan, baik di dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan kami semua. Kami serahkan kepada Tuhan. Hanya kepadamu kami bersandar, karena Roh Kuduslah yang mengajar kami untuk mengenal seluruh kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Puji Tuhan. Terima kasih semuanya Bapak Ibu Saudaraku. Ya, terima kasih Bu Bet dan juga semuanya saudara-saudaraku. Ya, kembali dulu kepada hambanya Bapak Pendeta Bardosi. Dan terima kasih. Selamat pagi. Amin. Shalom. Ya.